Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Noprian SCMM, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Praktek pembelajaran yang saya sajikan merupakan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan berbobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 program studi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi mata kuliah manajemen keuangan, materi struktur modal ya. Jadi di sini kita membahas tentang definisi kebijakan sumber dana dan struktur modal optimal ya. Terlebih dahulu CPL manajemen keuangan di situ mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep manajemen keuangan dan menganalisis ya, serta mengambil keputusan investasi, pendanaan, pengolahan modal kerja dan kebijakan secara efektif, rasional, etis dan bertanggung jawab. Itu CPL-nya ya, CPL manajemen keuangan. Sedangkan CPNK mata kuliah itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi dan fungsi keuangan lainnya dan membuat analisis berupa makalah serta mampu menyajikan sesuai dengan fakta dan norma. Kedua, mahasiswa menguasai secara mendalam pengetahuan tentang manajemen keuangan sebagai perekonomian yang terdiri dari bahasan pokok fungsi manajemen keuangan, struktur modal serta pengenalan terhadap pangsa modal. Mahasiswa mampu memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas-tugas terkait topik manajemen keuangan, baik secara soft skill maupun hard skill ya. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi manajemen keuangan menurut buku teks lembaga keuangan yang nyata di lapangan. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengetahui fungsi dan peran lembaga keuangan internasional di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya bagi Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa memahami dan mengetahui peran fungsi manajemen keuangan pada perekonomian Indonesia dan peran lembaga-lembaga terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya. Itu CPNK daripada mata kuliahnya ya. Selanjutnya untuk sub CPNK mata kuliah ya, pada pertemuan kedua juga tentang struktur modal, itu mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan definisi. Ya, tadi sudah dijelaskan struktur modal, kebijakan struktur modal dan sumber dana perusahaan ya. Sedangkan bahan kajiannya yaitu adalah definisi struktur modal, kebijakan struktur modal dan sumber dana perusahaan. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah menjelaskan pengertian komponen struktur modal, memahami kebijakan struktur modal dan faktor yang mempengaruhinya, mengidentifikasi sumber dana internal dan eksternal perusahaan, menganalisis hubungan struktur modal dengan risiko, ya, biaya modal dan nilai perusahaan, serta memahami teori trade-off, pecking order, dan Modigliani-Mailer. Itu adalah teori-teori yang berkenaan dengan struktur modal. Nah, sekarang kita akan kembali kepada pengertian dari struktur modal ya. Dikatakan di situ adalah struktur modal adalah komposisi sumber dana jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasi, ya, investasi dan pengembangan usaha. Ya. Yang komponen utamanya adalah utang jangka panjang dan modal sendiri. Ya. Jadi itu komponen daripada struktur modal, komponen utamanya adalah utang jangka panjang dan modal sendiri ya. Sedangkan untuk keputusan struktur modal, berusaha mencapai kombinasi pendanaan yang efisien dengan mempertimbangkan biaya modal dan risiko keuangan. Nah, di sini struktur modal berbeda dari struktur keuangan secara keseluruhan karena lebih berfokus pada
sumber dana jangka panjang. Nah, sekarang perbedaannya daripada modal sendiri ya dengan modal asing ya. Kalau modal sendiri itu equity ya, itu terdiri dari modal saham biasa, modal saham preference, laba ditahan, tidak memiliki jatuh tempo seperti utang. Selanjutnya pemilik menanggung risiko residual. Sedangkan kalau modal jangka panjang atau debt ya, utang gitu ya. Utang bank jangka panjang ya. Biasanya itu juga contoh obligasi ya. Kredit investasi memiliki bunga dan jatuh tempo, itu perbedaannya. Meningkatkan kewajiban tetap perusahaan. Nah, contoh komposisi struktur modal di situ modal rumusnya ya, rumus total modal jangka panjang itu sama dengan utang plus modal sendiri, di mana komposisi utang sumber dana menunjukkan proporsi pendanaan yang digunakan oleh perusahaan. Kita ambil aja suatu contoh, total modal itu 1 juta dolar, ya. 1 juta dolar, utang jangka panjangnya 400 dolar, ya. Di mana 40%, ya. Modal sendiri 600 dolar, ya, atau 60% perbedaannya. Ya. Kalau dapat 40% itu dari 1 juta ya, sedangkan 60% dari 1 juta. Artinya perusahaan membiayai kegiatan jangka panjang dengan kombinasi 40% utang dan 60% modal sendiri. Ya. Terus pentingnya kebijakan struktur modal ya sini. Dikatakan bahwa keputusan manajemen dalam menentukan perbandingan penggunaan utang dan modal sendiri. Jadi kebijakan ini mempengaruhi biaya modal, ya, risiko keuangan, profitabilitas, kemampuan membayar kewajiban, ya, kewajiban di sini adalah utang ya, dan nilai usaha. Tujuan utamanya daripada kebijakan struktur modal ini adalah memperoleh kombinasi sumber dana yang efisien dan mendukung penciptaan nilai usaha. Tidak ada satu rasio utang yang optimal untuk semua perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan karakteristik bisnis dan kondisi pasar. Ya. Nah, di sini ada tujuan daripada kebijakan struktur modal. Yang pertama adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Ya. Yang kedua, meminimalkan biaya modal rata-rata, mengendalikan risiko keuangan. Ya, kebijakan daripada struktur modal. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Selanjutnya, tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian, ya. Menjaga fleksibilitas keuangan untuk menghadapi peluang investasi dan kondisi ekonomi yang berubah, ya. Itu daripada tujuan kebijakan struktur modal. Nah, di sini kita akan membahas tentang cost of capital, ya, WACC, di mana ini akan mengukur rata-rata ketimbang biaya pendanaan perusahaan, ya. Di mana proporsi utang BD, KD-nya adalah biaya utang, BE-nya adalah modal sendiri, KE-nya adalah biaya modal sendiri, dan itu ada rumus ya, untuk mendapatkan hasil biaya pendanaan perusahaan. Ya. Nah, secara umum perusahaan berupaya menurunkan WACC karena biaya modal yang lebih rendah dapat mendukung peningkatan nilai perusahaan. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kebijakan struktur modal. Ya, ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor internal. Kalau faktor internal itu berasal dari dalam perusahaan, ya. Yang kedua faktor eksternal dari luar perusahaan. Ya. Nah, kalau dari internal itu stabilitas penjualan yang perlu diperhatikan, faktor yang mempengaruhi. Yang kedua profitabilitas. Apa profitabilitas? Ya, keuntungan ya. Struktur aset dan penjaminan, tingkat pertumbuhan, ya, itu pertimbangannya.
sikap manajemen terhadap risiko. Ya, bagaimana manajemen bisa menanggulangi risiko yang kemungkinan ada. Selanjutnya kalau faktor eksternal, ya, faktor yang di luar dari perusahaan, yaitu suku bunga, kondisi pasar modal, ini berkaitan dengan saham, ya. Kondisi ekonomi, kebijakan pajak, ya, jelas kebijakan pajak, kondisi kredit dan akses pembiayaan. Nah, dari mana sumber dana tadi, sumber modal tadi, ya? Yang pertama di situ ada sumber dana internal, ya, laba ditahan, ya, arus kas operasi, ya, penyusutan sebagai sumber dana non kas, ya. Kalau dalam akuntansi pasti sudah paham, ya. Penjualan aset yang tidak produktif, mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal. Ya, itu sumber dana internal. Dan kalau dari sumber dana eksternalnya adalah pinjaman bank. Ya, sumber dana, ya, namanya itu sumber dana dari luar, ya. Pinjaman bank, ya pasti itu. Obligasi. Apakah obligasi ini termasuk utang? Ya, obligasi termasuk utang. Penerbitan saham, ya. Modal ventura, pembiayaan dari lembaga keuangan. Nah, tadi mungkin bertanya-tanya, apa sih laba ditahan? Ini Anda pernah dengar juga, ya? Itu biasanya di manajemen keuangan. Laba ditahan ini biasanya letaknya di mana? Di neraca, ya. Nah, jadi pengertian laba ditahan itu adalah atau di ini ya, di rugi laba, ya. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan dividennya itu, ya. Jadi masih tetap digunakan gitu. Kembali untuk pembiayaan perusahaan, ya. Jadi kalau misalkan kita ada keuntungan itu tidak kita ambil, nah itu yang namanya laba perusahaan. Jadi keuntungan kita nanti malah lebih besar untuk tahun berikutnya. Yang kedua adalah kelebihan, ya. Tidak menimbulkan bunga dan tidak meningkatkan utang. Kelebihan tidak mengubah struktur pemilikan seperti penerbitan saham baru, ya. Keterbatasannya adalah jumlahnya bergantung pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Semakin besar laba yang didapatkan, ya keuntungan juga pasti besar, ya. Penggunaan laba ditahan juga memiliki biaya perubahan karena dapat mengurangi dividen yang diterima pemegang saham, ya. Nah, ini perbedaan utang dan obligasi dan saham. Saya sudah pernah ya mendengar kata-kata ini. Menciptakan kewajiban bunga dan pokok, yaitu utang. Kalau utang pada bunganya kewajiban pokok yang harus dibayar. Memiliki jatuh tempo, benar nggak? Ya benar. Ada memiliki itu. Dapat memberikan manfaat pajak atas bunga secara pajaknya. Meningkatkan risiko gagal bayar jika terlalu besar, kalau pinjaman besar. Dana saham tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga atau saham. Ya, kalau saham ini kalau lagi untung besar lagi. Tidak memiliki jatuh tempo seperti utang. Ya, dia tidak memiliki jatuh tempo. Dapat menyebabkan dilusi kepemilikan. Ya, investor mengharapkan dividen dan capital gain. Ya, nah, kita masuk ke teori, ya, tentang struktur modal. Menurut trade-off teori perdagangan, perusahaan menyeimbangkan manfaat utang dan biaya financial stress. Ya. Kalau trade-off teori, manfaat tax shield dari bunga, biayanya risiko gagal bayar dan kebangkrutan, yang teori ini. Struktur modal optimal berada pada titik keseimbangan. Ini berkaitan dengan struktur modal optimal dari perusahaan. Perusahaan kalau pakai order teori, ya, perusahaan memiliki urutan referensi sumber dana internal, utang, ekuitas harus sebagai pilihan terakhir berkaitan dengan asimetri informasi. Itu teori pakai order teori, ya. Dan kalau menurut MM juga terkenal juga Money Melon, ya, di mana dalam kondisi pasar sempurna, ya, dan tanpa pajak,
struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut proporsi dasarnya itu ya. Karena dalam dunia nyata ya, terdapat pajak, biaya kebangkrutan, ya, biaya transaksi, dan asimetris informasi. Karena itu kebutuhan utang dan ekuitas dapat mengaruhi modal, risiko dan nilai perusahaan. Itu teori MN menjadi dasar penting ya dalam pengembangan teori struktur modal modern. Yang ini sangat terkenal teori. Nah, ini yang paling penting ya, hubungan struktur modal dengan risiko dan keuntungan. Ya. Jadi utang rendah apabila risiko keuangan relatif rendah. Ya. Terus beban bunga lebih kecil. Ya. Fleksibilitas keuangan lebih besar. Potensi finansial average lebih rendah. Dan kalau utang tinggi, ya, potensi return pemegang saham dapat meningkat. Beban bunga dan kewajiban tetap meningkat, ya. Risiko finansial bisa meningkat juga dan sensitif terhadap penurunan penjualan dan kenaikan suku bunga. Ya. Jadi hubungan antara struktur modal dengan risiko dan keuntungan. Nah, di sini kita akan membahas ada contoh, ya, analisis struktur modal, ya, yang harus kita ketahui. Misalkan di sini perusahaan A, ya, perusahaan A utangnya $200, ya, sedangkan modal sendiri $800. Jadi dia rasionya adalah 20%. Ya. Apa depresi? Rasio utang ya. Nah, perusahaan B $600 dan modal sendiri $400, depresinya adalah 60%. Ya. Perusahaan B memiliki financial leverage lebih tinggi. Jika kembali investasi lebih tinggi daripada biaya utang, ya, leverage dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Nah, jadi jika kinerja usaha menurun, beban bunga tetap harus dibayar, gitu ya. Sehingga risiko perusahaan B lebih tinggi. Gitu ya. Nah, ini contoh daripada untuk menganalisis suatu struktur modal. Oke, kita ada membuka sesi tanya jawab, ya. Silakan yang mau bertanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk mahasiswa. Saya Pak. Ya, Bu Vera. Pak, mau bertanya itu tentang mengapa struktur modal itu sangat penting di sebuah perusahaan, ya Pak? Oke, mengapa struktur modal itu sangat penting bagi perusahaan? Ya. Oke, akan saya jawab ya. Ya, mengapa struktur modal itu penting bagi perusahaan ya? Karena pengguna utang ya dan modal daripada modal sendiri dan mempengaruhi, di mana dapat mempengaruhi biaya modal ya, tingkat risiko ya, nilai perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba ya. Itu daripada mengapa struktur modal itu sangat penting bagi perusahaan. Itu akan mempengaruhi biaya modal ya, tingkat risiko ya, nilai perusahaan dan serta kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, silakan. Ya Pak. Ya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal pada perusahaan, Pak? Oke, baiklah akan saya jawab ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal keputusan struktur modal perusahaan ya, di sini ada 8 ya. Yang pertama adalah tingkat risiko bisnis ya. Yang kedua adalah stabilitas penjualan ya. Selanjutnya ada struktur modal, struktur aktiva yang mempengaruhinya. Yang keempat adalah profitabilitas ya, keuntungan ya. Yang kelima itu tingkat pertumbuhan perusahaan ya. Yang keenam kondisi pasar dan tingkat suku bunga. Yang ketujuh kondisi ekonomi ya, kondisi ekonomi ya. Yang ke 8 ya itu ada 7 ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke
sesi diskusi ya mengenai analisis struktur pasar ya. Di sini akan kita bagi dua kelompok ya. Kelompok yang berapa orang ya? 5 orang ya, 5 orang ya. Di mana kita akan studi kasusnya tentang analisis operasi struktur pasar di modal ya. Di situ ada Anda bisa lihat PT Maju Sejahtera memiliki total aset sebesar 100 juta, 10 juta ya. Sumber pendanaan perusahaan terdiri atas utang jangka panjang 4 miliar ya. Modal sendiri 6 miliar ya. Manajemen sedang mempertimbangkan perubahan struktur pasar ya. Dengan menambah utang sebesar 2 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk ekspansi usaha. Ya. Setelah perubahan tersebut, modal sendiri tetap dan total utang menjadi 6 miliar. Ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah hitung presentasi utang dan modal sendiri sebelum perubahan struktur modal. Ya. Yang kedua adalah hitung presentasi utang dan modal sendiri setelah perubahan struktur modal. Ya. Yang ketiga adalah hitung debt equity ratio atau DER ya, sebelum dan sesudah perubahan. Yang keempat, analisis bagaimana perubahan struktur modal tersebut mempengaruhi tingkat risiko keuangan perusahaan. 5. Apakah menurut Anda ya, apakah keputusan menambah utang tersebut tepat? Ya. Jelaskan alasannya. Ya. Jadi kalian diskusi, setelah itu hasilnya nanti akan saya tanya ya per kelompok ya. Silakan diskusi. Baik Pak. Pak, izin tanya Pak, Ya. ini yang untuk presentasi utangnya betul nggak Pak ini dari 4 miliar banding dengan 10 miliar dikali 100%? Ya. Betul ya Pak? Nanti berarti tinggal dihasilkan aja Pak. Siapa? Ada yang tanya lagi? Tidak kuliah. Saya main. Ya, bagi nomor 2. Pak, izin mau nanya Pak. Ya. Untuk rumus dari itu apa ya Pak? Karena nggak paham Pak, dari tadi udah nyari-nyari. Untuk mencari D gitu ya. Total utang ya. Dikali modal sendiri dikali 100%. Ya. Oke. Jadi itu Nah, ya. itu hasilnya ya. Oke. Kerjakan. Oke. Setelah diskusi ini sudah akan saya tanya per kelompok dari hasil diskusi kalian ya. Akan saya tanya nomor 1 untuk jawaban nomor 1 berapa hasilnya? Total aset sama dengan 10 miliar, utang 4 miliar, modal sendiri 6 miliar, presentasi utang sama dengan 4 miliar dibagi 10 miliar dikali 100% sama dengan 40%. Presentasi modal sendirinya 6 miliar dibagi 10 miliar dikali 100% sama dengan 60%. Jadi struktur modal sebelum perubahan adalah utang 40% dan modal sendiri 60% Pak. Oh, ya. Oke, untuk nomor 2? Nomor 1 atau 2? Nomor 1. Oke, mau saya akan membandingkan jawaban kalian. Jawaban nomor 1 pada presentasi struktur modal sebelum perubahan, total aset 10 miliar, utang 4 miliar, modal sendiri 6 miliar, presentasi utang 4 miliar dibagi 10 miliar dikali 100 sama dengan 40%. Presentasi modal sendiri 6 miliar dibagi 10 miliar dikali 10 dikali 100 sama dengan 60%. Jadi struktur modal sebelum perubahan adalah utang 40% dan modal sendiri 60%.
Ya. Berarti artinya kelompok 1 dengan kelompok 2 sama ya? Ya, sepakat ya? Nah, selanjutnya untuk jawaban nomor 2 untuk kelompok 2. Berapa itu? Baik, jadi untuk pertanyaan nomor 2 itu disuruh hitung persentase utang dan modal sendiri setelah perubahan struktur modal. Jadi untuk kelompok 2, jawaban nomor 2 itu kita memperoleh dari tambahan utang, dari total utang sebesar 6 miliar, dan modal sendiri juga sebesar 6 miliar, dan EBT sama dengan EBIT sama dengan 3 miliar. Jadi untuk beban bunga adalah 0, dan laba sebelum pajak adalah 3 miliar. 3 miliar kan? Ya, 3 miliar. Bagaimana dengan kelompok 1? Berapa sih kelompok 1? Setelah memperoleh tambahan utang, total utang 6 miliar, modal sendiri 6 miliar, terus EBIT-nya 3 miliar. Jadi beban bunga adalah 0 rupiah dan laba sebelum pajak adalah 3 miliar sama Pak. 3 miliar ya, sama Iya, yang sekarang ya? Nah, selanjutnya untuk nomor 3. Ya, kalau 3. Perhitungan debt to equity ratio debt. Alternatif A, DER sama dengan 5 miliar dibagi dengan 10 miliar dikali 100% sama dengan 50%. Alternatif B, DER sama dengan 0 dibagi 15 miliar dikali 100% sama dengan 0%. berapa sih? Dia akhirnya? Dia 0%. 0%. 0%. Ya, bagaimana yang kelompok 2? Nomor 3, sini berapa? Nomor 3 ini perhitungan debt to equity ratio atau DER. Alternatif A, DER sama dengan 500 triliun per 10 triliun kali 100% sama dengan 50%. Alternatif B, DER sama dengan RP 0 per 15 triliun kali 100% sama dengan 0%. Jadi hasilnya 0% ya? Sama ya? Bakal ya 0%. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, sampai mau kelompok 2, berapa? Oke, selanjutnya materi hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan quiz ya, dibuka di sistem LMS seperti biasa di pertemuan ke-7 struktur modal ya, di mana di situ ada 5 pertanyaan yang Anda harus jawab ya, di mana satu pertanyaan itu ada skornya ya, secara otomatis akan timbul hasil jawaban kalian ya. Ya, Pak. Ya. Saya rasa pertemuan hari ini cukup sekian ya. Saya ucapkan saya tutup ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktik pembelajaran yang saya sajikan merupakan bagian dari komitmen saya untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa serta mendukung pencapaian CPL program studi manajemen. Demikian pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Saya Noprian, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.